Baik, ini saya cukupkan di sini ditandai. Kita sekarang nasihat ya, nasihat. Dipun mirengaken boten panjang-panjang, boten betul-betul. Singkat-singkat, nasihat singkat-singkat. Insya Allah mudah dipahami sebagai bekal ya. Kalau saya kebelanjur atau agak panjang mohon dimaafkan ya. Nasihat itu singkat. Nasihat singkat. Baik. Pertama, nasihat saya yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa itu bukan hanya di masjid ya, dimanapun kita bertakwa, di pasar bertakwa, di jalan bertakwa. Bagaimana di jalan bertakwa? Tidak melanggar lalu lintas. Di pasar tidak berbohong. Jangan mengaku kulakannya 10.000 padahal dia kulakan 7.000 untuk dapat keuntungan yang lebih. Jangan. Bertakwa dimanapun antum berada. Bagi yang nanti memilih calon presiden dan calon legislatif, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak memilih juga bertakwa. Karena di negeri kita belum diwajibkan untuk memilih. Baru sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah boleh milih, boleh tidak. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, nanti kalau tidak milih, yang terpilih yang tidak baik. Rasulullah itu ketika berdakwah sudah dipimpin oleh yang tidak baik. Bukan belum, sudah. Kalau ini kan kita belum dipimpin yang tidak baik. Belum, hanya kekhawatiran, namanya waham, ketakutan yang berlebihan. Rasulullah sudah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin kafir yang tidak baik. Sekarang kan banyak begitu. Apa ada jaminan? Kalau pemimpinnya baik, pasti rakyatnya baik. Najasyi sudah masuk Islam, tapi tidak berani, tidak bisa menunjukkan keislamannya kepada rakyatnya. Raja loh itu, bukan presiden Pak. Raja itu kekuasaannya lebih absolut daripada, berpikir kayaknya ya, berpikir sekarang. Jadi walaupun presiden kita kiai haji misalnya, atau kasih apa, tapi kalau rakyatnya tidak beriman dan beramal soleh bertakwa, mustahil presiden itu bisa mengadakan perubahan di negerinya. Najasyi saja menampakkan keislaman tidak sanggup. Pelajari sejarah. Kita ini tidak boleh melupakan sejarah. Jas merah, jangan lupakan apa? Sejarah. Sehingga ini saya nanti kalau panjenengan sudah paham, nikmat Pak, nikmat sekali kalau sudah paham. Oh iya, oh iya demikian. Maka nasihat saya yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memilih bertakwa, yang tidak memilih juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa ini yang kedua, refleksinya adalah tidak memuji berlebih-lebihan kepada siapapun yang kita dukung. Kenapa? Panjenengan memuji 01 atau 02 atau 03 atau 04 kalau ada. Misalnya ada 04. Apakah kita pernah bergaul langsung sehingga kita memuji berlebih-lebihan? Pernah bergaul langsung? Dari mana tahunya kebaikannya Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar? Dari televisi atau media? Media bisa di-framing? Bisa. Dibuat baik, pencitraan sangat bisa. Orang malas sedekah aja di-framing apa dibuat pencitraan apa? Rajin apa? Sedekah. Ngomong kalau dijaluk maneh kok. Berarti filmnya lah dijaluk maneh. Itu terjadi itu Pak ya, terjadi. Maka ya di dalam memuji jangan berlebihan, proporsional aja di dalam. Kemudian yang ketiga, bagian dari takwa adalah tidak mencaci maki siapapun, tidak menjelek-jelekan siapapun. Kenapa saya katakan siapapun? Termasuk paslon yang kita dukung. Kenapa begitu? Ini saya kaji Pak, saya itu mengamati. Walaupun saya ustadz, saya juga pengamat politik Pak. Cuma aku gak tahu diundang kalau televisi, dianggap gak menguasai politik. Menguasai saya Pak ya, sesuai dengan kadar saya, tapi ya sesuai dengan kadar saya, menguasai saya. Coba lihat sekarang yang mencaci maki Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo hafidhahullah sekarang ini, wasaddada khutahu wahadahullah. Sekarang ini adalah orang-orang yang mendukungnya. Sekarang mencaci maki sendiri. Ya tidak. Berarti tidak bertakwa dia. Padahal dulu didukung.
Nggih Ustaz, riyen kalau dukung ketoke apik ya. Marang saiki lah. Berarti tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, Pak, jangan mencaci maki siapapun sudah. Jangan menjelek-jelekan sudah. Sebenarnya kampanye yang, kalau boleh kampanye ini dalam pandangan Islam, seandainya boleh kampanye yang baik, ajukan programnya, program yang realistis. Sudah itu aja. Tidak usah menjelekkan sana, menjelekkan sini, mengunggulkan kita dan seterusnya. Cukup kami punya program 1, 2, 3. Silakan kalau Anda mau memilih kami atau yang lainnya dipersilahkan. Enak begitu Pak, nggak ada yang bertengkar itu. Tapi kalau program kami paling hebat, nah ini kalau sudah paling hebat, yang lain berarti tidak hebat. Yang sana itu misalnya begini begitulah, ini sudah mengkritisi yang lain. Kemudian yang keempat, para jemaah rahmatullah taala, nanti siapapun yang memimpin, ini pandangan Ahlussunnah ini. Saya hanya menyimpulkan, dalil-dalilnya banyak tapi nggak cukup waktunya. Nanti dengarkan aja ceramahnya Ustadz Ahmad Sabik LC, pengasuh pondok pesantren Al-Furqan, di medianya Al-Furqan, di Facebook Al-Furqan. Bagus sekali pandangan Ahlussunnah dan beberapa ustadz, bagus sekali tentang pemilu 2024 ini. Jadi yang keempat, siapapun yang nanti jadi Ahlussunnah, sikapnya apa? Menghormati, mendukung dan mendoakan dengan doa-doa yang terbaik, walaupun bukan yang didukung atau pilihannya. Itu Ahlussunnah begitu. Jadi Ahlussunnah seperti itu, para jemaah yang rahmati Allah taala. Jadi walaupun pemimpinnya bukan pemimpin yang didukungnya, dipilihnya, dia tetap menghormati, memuliakan, mendoakan dengan sebaik-baiknya, bahkan sami'na wa ata'na. Karena ketaatan kita kepada pemimpin ini perintah agama. Mana dasarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah. Usikum, aku wasiatkan kepada kalian untuk kalian bertakwa kepada Allah, mendengar taat, was-sam'i wa ta'ah, untuk mendengar taat. Wa in ta'ammaru alaikum, walaupun yang memimpin atas kalian abdun habasyi. Ini jelas ini hadis ini. Budak Habasyi. Budak itu dalam sejarah Islam, dalam fikih Islam, tidak boleh menjadi pemimpin. Tapi kalau menjadi pemimpin, wajib untuk didengar dan ditaati. Tapi di dalam hadis yang lainnya, Nabi mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf saja. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ahlussunnah itu, mohon maaf nggih, ngapunten, tidak ada prinsip mendemonstrasi pemimpin, tidak ada. Apalagi ulama-ulama Ahlussunnah mengatakan haram, demonstrasi itu haram. Demonstrasi itu bukan dari Islam, Pak. Jangan cari dalilnya dari Islam, tidak ada. Demonstrasi itu dari orang-orang non-muslim. Dan demonstrasi pertama ya, yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terpapar pemikiran Khawarij, itu hasilnya apa? Na'udzubillah, terbunuhnya Utsman bin Affan. Makanya kalau mengikuti non-muslim ya begitu. Walaupun di zaman sahabat kalau mengikuti non-muslim, ya mereka terpisah dari Islam, mereka jauh dari Islam. Berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan, sahabat yang dijamin di surga, dibunuh oleh mereka. Dibunuh oleh mereka. Tapi para sahabat tidak ada yang membunuh Utsman. Para sahabat tidak ada yang membunuh Utsman. Kenapa para sahabat tidak membalas dendam atas terbunuhnya Utsman? Supaya tidak terjadi al-qatil wal maqtul finnar. Karena orang yang saling bunuh dalam Islam hukumnya apa? Di neraka. Utsman pun loh diam karena tahu bahwa takdirnya memang dibunuh beliau. Jadi Utsman ketika dibunuh itu darahnya itu mengalir di mushaf. Dia sedang baca Quran loh. Bayangkan ya. Orang kalau kena pemikiran Khawarij itu sedang baca Quran, orang dibunuh, Pak. Sama dengan lihat kalau sudah kena pemikiran ateis, sedang sholat dibunuh ya di Kanigoro itu. Sedang sholat dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Maka umat Islam tidak seperti itu. Sehingga kalau ini disampaikan oleh para ustaz dan para kiai akidah seperti ini, Islam akan kondusif, Pak. Tidak saling mencela. Dan nanti bapak-bapak yang kelima, ini tadi yang keempat ya, sekarang yang kelima, nanti kalau bapak-bapak yang tidak ke TPS, tidak boleh mencaci yang tidak tindak, yang tidak pergi, ya, yang tidak pergi juga tidak boleh mencaci. Nyopo milih podo wae, misalnya gitu, podo wae misalnya.
Misalnya tidak boleh saling mencaci, tidak boleh. Bahkan suami istri tidak boleh memberitahukan pilihannya. Pemilu kita apa Pak? Luber ya kan? Langsung umum, bebas, rahasia. Jadi nanti ibu-ibu kalau bapak-bapak sampun mlebet TPS, lajeng medal saking TPS, Pak, sampeyan milih apa? Rahasia, gitu nggih. Lah, lho Pak, bebojoane nek rahasia. Lho, no, gak mesti kabeh kudu diceritakno. Contoh nggih bapak-bapak takmir masjid ya, mohon maaf ini. Kalau ada apa saja persoalan di masjid, berat ringan, jangan semua diceritakan istri. Ini kadang-kadang keliru. Kulo nih sering ya, bojo kulo dikatakan kali jamaah kulo sing ibu-ibu. Loh, kadang-kadang manggil Umi, nggak tahu tuh apa Ustadz nggak cerita, nggak, apa abinya anak itu tidak pernah semua diceritakan pada saya. Jadi istri itu nggak perlu diceritakan persoalan masjid, melu sepaneng, akhirnya pergi gelem melayani awake sepaneng ya, gak usah loh. Rasulullah tidak semuanya diceritakan kepada Aisyah loh pada zaman. Ini hadis ini penting. Jadi panjenengan kalau ada problem di kantor, tidak usah ceritakan kepada istri, tidak usah. Wes doakan aja, doakan ya Bun ya, apa Abi bisa sabar. Ada apa tuh ya? Wes pokoknya doakan bisa sabar gitu aja. Gak usah semua diceritakan. Nanti istri akhirnya saling memusuhi. Awalnya misalnya istri kita dengan istrinya teman lawan kita baik, akhirnya apa? Bermusuhan. Kan tidak boleh kita adu domba dalam Islam. Iya pada jamaah. Jadi nanti bapak-bapak kalau ditanya rahasia, ibu-ibu juga begitu. Sebab kalau tidak begitu bertengkar loh Pak. Piye toh Pak? Sampean iki saya membawa perubahan, sing iki Pak, kok gak mau pilih misalnya kan. Jarine sapa to Dik? Jarine sapa? Saya kasih tahu, yang membawa perubahan di buminya Allah bukan manusia. Yang merubah buminya Allah. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusikum ma yughayyiru ma innallaha ma yughayyiru ma apa gimana? Bagaimana namanya? Ya. Innallaha la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah tidak akan merubah satu kaum sampai mereka yang merubah diri mereka sendiri. Jadi Allah itu yang akan merubah kondisi kita, bukan manusia Pak. Kalau bisa merubah, Najasyi harusnya bisa merubah. Najasyi masuk Islam di zamannya Rasulullah SAW, tapi tidak bisa merubah kondisi. Maka nanti baca ya, surat An-Nur tadi sudah saya bacakan ya, ayat 55, atau sering saya bacakan surat An-Nur 55, kemudian surat Al-A'raf 96. Yang bisa merubah kita adalah kalau kita beriman dan beramal soleh, Allah yang akan merubah kondisi kita, bukan manusia Pak. Kembali kepada keimanan dan amal soleh kita. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihat, dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan kalian khalifah, pemimpin di bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah menjadikan ya, orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka sebagai pemimpin. Jadi yang menjadikan pemimpin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah dipenuhi kalau kita bagaimana? Beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kali ini umat Islam tidak mendapatkan sebagaimana yang diharapkan, berarti kita kurang beriman dan beramal. Tingkatkan 5 tahun ke depan, tingkatkan begitu terus sampai Allah mewujudkan cita-cita kita bersama. Jadi kalau kita ini realistis Pak, bukan bodong-bodongan, paham nggak? Bukan apa? Bodong-bodongan. Apalagi itu apa namanya itu, survei-surveian itu, survei-surveian itu. Jadi sebenarnya kalau orang disurvei menang Pak, nggak usah pakai duit, menang disurvei. Kalau pakai duit berarti disurvei apa? Disurvei apa? Kalah. Karena untuk menutupi kekalahan pakai duit. Kalau saya disurvei calon lurah Pak, gak usah pakai duit dong, survei calon lurah kan. Tapi kalau surveinya bodong-bodongan, ya itu na'udzubillahi min dzalik. Maka ini Islam itu tidak begitu Pak. Islam itu memandang sesuai dengan fakta dan realitanya. Kalau hamba-hamba Allah beriman dan beramal soleh, ini seolah akan dijadikan pemimpin.
wala yumakkinanna lahum, dan Allah akan teguhkan untuk mereka dinahum, agama mereka, aladirtadolahum, yang Allah ridhoi untuk mereka. Yang kedua, diteguhkan agamanya. Islam akan tetap eksis di Indonesia kalau penduduk Indonesia ini beriman dan beramal soleh. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah akan memberikan ganti kepada mereka sesudah ketakutan yang menghinggapi mereka dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani, mereka beribadah hanya kepadaku, berarti mentauhidkan aku, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan suatu sembahan apapun juga. Wa man kafara ba'da dzalika, barang siapa yang kufur sudah itu, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang 96 itu tadi An-Nur 55. Sekarang yang Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk satu negeri, mereka ya, penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini sering dikhotbahkan, kita lupa. Pokoknya gak iki kok Indonesia gak berubah. Jarine sapa? Siapa yang bisa menjamin Indonesia berubah? Yang bisa merubah Indonesia Allah, dengan kita yang berubah sendiri. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah nasibnya, dengan mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan utusan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Ini nasihat, mudah-mudahan bisa diterima. Yang pertama apa Pak tadi? Bertakwa. Ya, jangan sampai panjenengan jadi ketua KPPS gak sholat, mulai mati piye? Akeh sing mati ya soalnya. Yang mati terus piye ya, gak sholat. Terus yang ngitung ya Pak Ustadz, ya gentenan dong ngitung. Ya, sholat dulu yang penting. Saya bukan menyarankan untuk jadi loh, tapi kalau jadi harusnya menjaga sholat. Sudah gajinya sedikit gak sholat, mati bisa. Nah untuk bilang bidalik ya, jangan sampai terjadi. Yang kedua apa? Tidak boleh kita mengunggul-unggulkan orang, ya, bicara yang realistis saja. Jangan mengunggul-unggulkan dengan yang berlebih-lebihan, ya, seakan-akan kalau bukan dia nanti akan rusak negara ini. Naudzubillah. Semua itu berhak loh Pak. Saya tak bicara terakhir ya, semua itu berhak jadi presiden. Kenapa? Pak Anies mantan gubernur DKI, Caimin, Gus Imin santri, mantan menteri dan mantan wakil gubernur. Pak Prabowo menteri pertahanan, Mas Gibran wali kota, ya kan? Kemudian Pak Ganjar mantan gubernur Jawa Tengah, Profesor Mahfud berkali-kali jadi menteri, Muhammad Yusron duduk opo-opo, gak usah mau pilih. Jadi sampai aja milih Muhammad Yusron nggih, tapi boleh menyekolahkan di pondok pesantren saya, silahkan ya. Promosi gratis, ibu mau gak dilarang ya promosi. Jadi silakan memilih pondok pesantren saya untuk sekolahkan anak-anaknya ya. Jadi bapak-bapak yang putra-putra ini gak kerasan yang pondok-pondok liya yang ditarik telen kenaku. Ini promosi gratis, ini kampanye kecil-kecilan ya. Kalau saya RT aja bukan ya nggak berani jadi pemimpin. Kalau mereka itu sudah pejabat Pak, dan mereka semuanya muslim. Insya Allah siapapun yang jadi nggak usah takut, hati-hati, nggak usah takut sudah. Kulo niku nggih 2019 didatangi oleh tokoh-tokoh Islam. Tiba-tiba kulo, Ustaz, jenengan harus mengajak jamaahnya jenengan ribuan. Kulo hitung jamaah kulo ribuan memang. Jadi jamaah jenengan yang ribuan itu untuk memilih waktu itu Pak Prabowo. Jangan memilih yang itu gitu. Ternyata ditakut-takuti gini. Nanti kalau jenengan memilih Pak Jokowi atau yang jadi Pak Jokowi, ustadz-ustadz akan dikriminalisasi, akan ditangkapi satu persatu. Alhamdulillah saya masih gemuk, gak ditangkap, alhamdulillah. Malah bapak-bapak polisi, tentara banyak yang ngaji dengan saya, alhamdulillah. Di Pare itu banyak jamaah saya dari kepolisian dan tentara ngaji, alhamdulillah. Kalau ingin ngobrol sama bapak TNI, karena ngobrol-ngobrol dengan bapak polisi, alhamdulillah. Jadi nggak ada masalah kita ini. Siapapun yang memimpin ya, selama kita doakan yang terbaik, Allah nanti akan merubah hatinya. Misalnya ada pemimpin Pak, dia hatinya awalnya tidak baik, pengen korupsi, pengen begini, terus panjenengan doakan malam hari. Kemudian dia mau tidur, aku harus korupsi, wah, wedi be Allah, ngrungokne pengajian Ustaz Khalid Basalamah, aku wedi ya, misalnya gitu. Akhirnya dia berubah menjadi pemimpin yang baik. Bisa? Sangat bisa. Sangat bisa. Walaupun asalnya tidak baik, panjenengan tidak mendukung, tapi kalau Allah merubah hatinya menjadi baik, sangat bisa. Umar itu asalnya mau membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pemimpin yang terbaik karena doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Tahu tak masuk Islamnya Umar? Doanya siapa?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu loh calon pembunuhnya Nabi, sudah mau membunuh Nabi, menggorok Nabi, dihalang-halangi oleh adik perempuannya sampai ditempeling gitu, iparnya ditempeling, adik perempuannya ditempeling dan seterusnya. Tapi ternyata menjadi khalifah yang terbaik yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq. Berkat apa? Doa. Umat Islam punya senjata doa. Sampun nggih? Oleh kakek ngomong kalau malah lali ya jenengan nggih. Sudah ini saja. Insyaallah serasa tukaran gitu. Ya begitu saja. Nanti demikian bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.